Halo sobatku dimanapun kalian berada, kembali lagi nih dengan si Oleh yang tampan menawan, baik hati dan tidak sombong, muda berkarya dan tua berwibawa, anjay, yang mana akan menemani waktu rebahan kalian dimanapun kalian berada. Oke sobatku, kali ini si Oleh akan membawakan sebuah kisah tentang kehidupan kaula muda yang syarat akan gemercik kisah percintaan, persahabatan, perkelahian, bahkan tikung menikung antar teman demi mencapai sebuah kepuasan di masa remaja. Oke, tanpa waktu lama lagi, mari kita simak kisahnya. Jangan lupa simak posisi, miringkan HP, pasang headset, dan cekido. Berlatar tempat di negara Taipei. Di awal scene film, kita disuguhkan dengan sesosok pria berwibawa ala-ala opa Korea yang tampak seperti sedang mengenang masa lalunya sambil menatap dan mengalung-alung buah apel bari di lahap. Scene kemudian berpindah ke tahun 1994 ketika si laki-laki tadi masih berumur 16 tahun sambil bersepeda menuju ke sekolahnya. Ko Ching Teng atau akrab dipanggil dengan sebutan Koteng adalah salah satu murid dari SMA Ji Cheng. Setelah itu kita diperkenalkan dengan sobat karib si Kocing yang mempunyai nama Bocun. Bocun memiliki kebiasaan unik, yakni si paling ngaceng dimanapun dan kapanpun, anjay. Kemudian selanjutnya kita diperkenalkan dengan Ahe, si Gembrot. Dan terakhir kita diperkenalkan lagi dengan satu sohib si Koteng, yakni si Loco. Maksudnya si Laoco, yang memiliki perangai yang paling busuk namun loyalitas di antara circle pertemanan mereka. 鸡巴，不然你拿你1比100，陪你哈的我来。 Tiba di kelas, kita diperkenalkan dengan kembang kelas yang bernama Senchai. Kemudian datanglah seorang pemuda yang memiliki tampang cupu, namun dalam segi peresek-esekan dia paling suhu. Dia adalah Ying Hung. 起立，立正。 Tiba saatnya pelajaran si ibu yang cantik dan aduhai. Saking gabutnya si Koteng dan Bicun pun melakukan refleks alamiahnya dengan sambil membayangkan keimutan yang dipancarkan oleh sang guru. Hingga tiba-tiba ketika sedang asiknya memetik gitar yang ia mainkan berdua, si Laoco pun dengan bidikan yang akurat dan tepat menembak tahunnya si Bicun dan 全练下一段。 headshot. Si Bicun pun berteriak ketagihan di tengah-tengah pelajaran si ibu nan seksi. Karena keributan yang dilakukan oleh mereka berdua, akhirnya pun mereka dihukum oleh kepala sekolah. 你也一样，你们父母花这么多钱， Namun nahas seperti pepatah orang Sunda mengatakan, katingang kucangkang kadu, si Koteng malah mendapatkan hukuman yang sangat diidamkan oleh semua siswa, yaitu dengan dipindahkan duduknya di depan primadona kelas yakni Senchai. Yang mana ternyata Senchai ini selain daripada cantik, dia juga murid yang paling pintar di kelasnya. Masya Allah, tabarakallah lah pokoknya mah. Kesal karena posisi strategisnya dipindahkan oleh si Kepsek, Koteng pun melampiaskan amarahnya di kamarnya dengan menggambar dan membayangkan tubuh si Pak Kepsek yang sedang dia tinju sambil ngajulit dan telanjang tanpa selai pakaian pun bersama bapaknya. Ada keluarga anawe ini mah yang gak normal ternyata. 你对女生没兴趣啦，你对男生也没兴趣啦。看清楚哦。 Esok harinya, kita diperlihatkan bagaimana si gendut yang ternyata menaruh hati dengan Senchai dengan modus mengajak nonton konser Dewa 19 di Taipei. Tak ingin kalah dengan effort si gendut, malamnya Bicun si manusia ereksi pun mencoba merayu Senchai dengan membawa lagu si Peter baladnya Jurnarisa yang berjudul Abdi Teh Ayeuna Gaduh Hiji Boneka. Abdi Teh Ayeuna Gaduh Hiji Boneka. Sementara itu, Koteng pun memiliki wanita idamannya sendiri. Sambil menatap poster, ia pun mempersiapkan tisu untuk melakukan ritual sebagaimana mestinya sebelum tidur. Anjay, ngocok terus.
起立。坐下上课。 Hari berikutnya di sekolah, ulangan dadakan dari guru killer pun tiba. Namun nahas, sang primadona Senchai ternyata lupa membawa buku mapel bahasa Inggris. Seketika ia pun panik. Menyadari Senchai yang panik dengan maconya Koteng memberikan buku miliknya kepada Senchai supaya Senchai tidak dihukum oleh si guru killer. Namun sebagai gantinya Kotenglah yang rela harus dihukum dengan omelan si guru killer, ditambah harus mengangkat kursi sambil lompat-lompat di depan kelas. The moment I still have a dream. Senchai pun mengahulang tarik dan mulai merasa bersalah kepada Koteng atas hukuman yang seharusnya diberikan kepadanya. Merasa bersalah, akhirnya Senchai pun berterima kasih dan mulai mengobrol basa-basi dengan Koteng. Rasa usahanya tidak dihargai dan dianggap oleh Koteng, Senchai pun terus membuntuti dan malah memberikan PR kepada Koteng. 这是我自己出的考卷，拿回家写，明天带来给我改。 Ya mungkin di sini si Senchai udah mulai menaruh perhatian ke si Koteng. Aduh, lumayan. Wih. Malamnya, dengan setelan pabrik keluarganya, Koteng yang sedang telanjang bulat sambil berdiri dan makan tiba-tiba melihat secari kertas yang isinya adalah soal-soal UMBN yang harus disetorkan esoknya kepada Senchai. 你回去没看参考书就直接写，对不对？这两题你可以从参考书上找解答。 Hari demi hari Koteng lewati dengan belajar. Bahkan sampai modal pun, dia tetap gigih belajar demi mendapatkan hasil yang diharapkan oleh sang motivator kelasnya, yakni Senchai. Hingga pada akhirnya hasil ujian pun diumumkan. Sebagaimana pepatah mengatakan manjada wajada, yang artinya dalam bahasa Jerman yakni lamun keyeng tang tu pareng. Pertama kali dalam sejarah Koteng tidak diremedial dalam ujiannya. 我相信啊，相信你那么用功读书，人生本来就很多事是徒劳无功。 Melihat keakraban yang terjalin antara Koteng dengan Senchai, ternyata diam-diam si Laoco memperhatikan pergerakan si Koteng. Ia pun menghampiri Koteng yang sedang mengobrol dan melakukan transaksi kesepakatan. Yang mana kesepakatan kerjasamanya adalah si Laoco meminta Koteng untuk menuliskan surat cinta yang akan ditujukan kepada Senchai. Dengan imbalan jika Koteng berhasil maka dia akan mentraktir minuman kaleng selama 1 tahun. Dan kartu gapleh edisi terbatas. Anjay, penting banget. Malamnya Koteng menemani Senchai yang sedang belajar sendirian di sekolah. Dan pada saat itu pula, Koteng pun memberikan secari surat cinta yang ia atasnamakan titipan dari si Laoco. Namun ketika membacanya, Change my love for you, making love out of nothing at all，勉强可以表达我对你的感觉。作文笔真的很差哎。哪可能？明明写事实非凡，好不好？ 有时间 Senchai menyadari bahwa tulisan itu adalah tulisan Koteng. Aduh anjay, gagal dong dapat traktiran setahun. Setelah sadar usahanya sia-sia, Koteng pun memberikan tantangan gabut kepada Senchai yang isinya 赌头发。这么多，如果你月考考赢我的话， setelah tantangan gabut itu diterima oleh Senchai. Mereka berdua pun semakin bersemangat untuk bisa memenangkan tantangan yang mereka berdua sepakati. Nah, ini nih yang namanya pacaran positif, guys. Saling berkompetisi dalam kebaikan. Scene beralih di malam hari ketika hujan deras mengguyur kota. Senchai yang sedang fokus belajar di sekolah, tiba-tiba ditinggalkan oleh Koteng yang ternyata pergi ke tukang cukur sambil jijibrugan. Dan kembali ke kelas dalam keadaan botak berketak-ketak. 我感觉他画风有点变。突然变强而已。这种天才， Namun bak petir yang menyambar di siang hari, ketika Koteng yang sedang nongkrong dengan sahabat karibnya tertegun dan terpana tatkala melihat keanggunan Senchai yang sedang berjalan di hadapan mereka dengan keadaan rambut yang terikat manis. 你觉不觉得茶还在，现在要放学了。 Selang beberapa hari, suasana kelas tiba-tiba menegangkan. Sang satpam sekolah ternyata menuduh para murid di kelas Koteng ada yang mencuri uang kasnya.
dan dipaksa untuk mengaku atau saling mencurigai antar temannya yang berpotensi mencuri uang kasnya. Ya, kayak di negeri Wakanda aja ya guys ya. Nyuruh orang yang gak bersalah dipaksa mengakui kesalahannya. Aduh, anjay, anjay. Merasa tidak terima dengan pernyataan bebenguk satpam, Lao Cho pun membantah tudingan si satpam tua bangka itu. Tak rela temannya berdiri sendiri, Koten pun ikut berdiri membantah pernyataan si satpam tua itu. Dan akhirnya satu kelas itu pun mulai melakukan pemberontakan atas apa yang satpam tuduhkan kepada kelasnya. 统统把书包给我拿过来！ 不要， Karena sifat diktatornya yang merasa benar, akhirnya Koten, Lao Cho, Senchai, Jing Chen, Bo Chun, dan Jing Hung yang dianggap sebagai provokator pun dihukum bersama di koridor sekolah. 也超正的。对啊，超正的，令人刮目相看。 Tahun terakhir pun tiba, sebagaimana kata bijak mengatakan, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ya, 3 tahun mereka bersama di sekolah akhirnya berada pada puncaknya. Mereka pun merayakan hari kelulusan mereka dengan penuh sukacita. 被喜欢其实很不错，但是 Singkat cerita, Koten dan Senchai pun melanjutkan pendidikannya di kuliahan yang berbeda. Dengan sangat terpaksa, mereka berdua pun harus LDRan. Selayaknya kisah mahasiswa pada umumnya, kehidupan dunia perkuliahan tentu saja sangat berbeda dengan dunia sekolah. Dengan kerendoman yang orang-orang miliki, dengan latar belakang yang berbeda-beda, ada yang terobsesi dengan memamerkan ototnya, ada yang menjadi wibu, ada pula yang fokus menyelesaikan pendidikannya. Namun di luar perbedaan itu, lelaki tetaplah lelaki, guys. Walaupun minat dan bakat mereka berbeda-beda, namun mereka dapat disatukan dalam pemikiran yang sama, yakni nobar pengencrotan. 看卡通人物做爱也太奇怪了吧？还有跟狗，还有跟鳗鱼的。 Darah muda adalah darahnya para remaja, adalah penggalan lirik dari sang raja dangdut Rhoma Irama. Ya, masa kuliah adalah masa di mana darah-darah muda mulai mencari jati dirinya siapa. Tak terkecuali Koten, yang gabut dengan hiruk-pikuk dunia perkuliahan mencoba untuk ngide membuat sebuah turnamen gulat. Namun setelah mengetahui ide gabut Koten, Senchai menolak keras terhadap apa yang direncanakan Koten dengan dalih dapat membahayakan keselamatan Koten. Walaupun Senchai sudah melarang Koten untuk bergulat, namun apa daya ketika ambisi laki-laki sudah pada puncaknya, siapa yang bisa mencegahnya? Koten pun gelut papuket. Didasari rasa khawatir, Senchai pun mendatangi lokasi pertarungan yang ternyata kekhawatirannya pun benar-benar terjadi. Koten dikalahkan oleh lawannya dengan telak. Merasa marah karena tidak didengarkan, Senchai pun ngedumel sejadi-jadinya kepada Koten yang mengakibatkan mereka bertengkar hebat di tengah hujan yang mengguyur kala malam itu. 到了办这种比赛会受伤，而受这种伤一点必要都没有，你真的很幼稚。 Semenjak kejadian itu, Koten dan Senchai tidak saling berkabar lagi. Karena apa? Ya, karena keegoisan si Koten itu sendiri. Merasa galau karena diputuskan oleh orang yang ia cintai, Koten malah melampiaskan kegalauannya dengan cara melakukan lomba onani dengan teman-teman sekosnya. Anjay. Ya, gimana lagi ya guys? Kalau laki-laki sudah galau, kebanyakan melampiaskan kegalauannya ya ke sana. Gak beda jauh lah ya sama si Ole. Anjay. Dan lama tak berkabar, rasa kangen pun muncul dari benak Koten. Ia memberanikan diri untuk menelepon Senchai hanya untuk menanyakan kabar dan melepaskan beban kerinduan kepada sang mantan. Tahun demi tahun masa perkuliahan telah dilewati. Satu persatu dari tokoh-tokoh film ini mulai memasuki fase-fase dewasa yang penuh dengan kepahitan. Dimulai dari Koten yang memilih menjadi penulis, Lao Cho yang bekerja sebagai sales mobil, Gaibi yang menjadi penjaga perpustakaan, Ahe yang menjadi pegawai asuransi, Boci yang melanjutkan pendidikan S2-nya di Amerika, dan Hu Chaiwei yang sukses menjadi seorang animator emoticon populer. Hingga terakhir Senchai yang ternyata menjadi pengantin wanita yang anggunan cantik yang dinikahi oleh orang lain. Melihat pemandangan itu, Koten yang turut hadir di undangan orang yang ia cintai merasa bangga
tatkala Asencai berjalan anggun melewati tempat duduk Koten. Asli ini mah guys, menjaga jodoh orang lain guys. Di akhir cerita, Koten and the Gang malah merusuh dengan meminta izin kepada sang pengantin pria untuk memperbolehkan mencium Sencai di acara pernikahannya. Sang pengantin pria pun menyetujui dengan syarat harus disetujui oleh Sencai dan juga harus mencium si pengantin pria terlebih dahulu. Anjir. Namun tanpa basa-basi, tanpa kompromi, Koteng pun nekat menyerobot bibir dari sang pengantin pria demi mendapatkan the last moment untuk bisa mencium sang mantan Sencai. Dan pada akhir cerita, kita disuguhkan dengan pemandangan di mana Koteng berhasil mencipok Sencai untuk yang terakhir kalinya dalam hidupnya. Dan berakhirlah sudah kisah percintaan antara Koteng dan Sencai. Lalu cerita pun tamat. Dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa secinta dan sesetia apapun kita terhadap pasangan yang sedang membersamai kita saat ini, tidak bisa menjamin apakah kita itu memang benar-benar jodohnya atau malah hanya sebatas penjaga jodoh orang lain. Namun terlepas dari itu, jodoh ataupun bukan, maka tetaplah mencintainya dengan tulus tanpa harus diakhiri dengan kata penyesalan. Anjay. Sekian kisah si Oleh kali ini. Terima kasih karena sudah stay tune terus di channel Nobarkun. Jangan lupa like and subscribe. Dan sampai bertemu di konten-konten review film selanjutnya. Bye-bye.